Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Masih dalam bingkai channel Sukamto Sastro Dimejo Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah topik bahasan motivasi, yaitu gairah hidup yang menyala. Nah, kenapa kita pilih gairah hidup yang menyala? Di kehidupan kita kadangkala kita terantuk masalah. Entah itu masalah yang berkaitan dengan rumah tangga kita, mungkin juga masalah yang berkaitan dengan perusahaan kita, atau mungkin masalah yang berkaitan dengan lembaga sosial kita. Nah, manusia pasti berhadapan dengan berbagai macam masalah. Tetapi bagaimana kalau kita mensikapi bahwa hidup ini harus ada gairah, semangat di dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Jika persoalan itu tidak diurai, maka benang kusut problema tidak akan pernah terselesaikan. Maka untuk bisa menyelesaikan perlu gairah yang menyala. Gairah apa itu? Gairah semangat, gairah hidup, gairah membuat planning dan perencanaan. Karena gairah itu adalah energi. Nah, ketika seseorang punya energi yang dahsyat atau gairah yang dahsyat, bisa dipastikan semua persoalan step by step akan bisa diurai. Pertanyaannya sederhana, sejauh mana menjaga stabilisasi gairah tadi agar terus menyala, agar terus eksis, agar bisa lebih bergairah dan lebih menyala. Nah, apa sih yang menyebabkan gairah itu kadang surut, kadang redup, kadang menyala, dan kadang juga tidak menyala? Ada beberapa hal gairah yang menyala. Satu adalah semangat hidup. Semangat hidup bahwa ketika umur masih diukur, ketika umur masih direntangkan, maka izin Allah, ridho Allah berarti kita diberi upaya untuk ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya adalah mengukir prestasi dari waktu ke waktu. Maka bisa dipastikan seseorang akan menyelesaikan beberapa pekerjaan dan persoalanannya. Karena apa? Karena dia sudah merasa puas begitu. Nah, PR-nya sederhana. Apakah gairah ini bisa istiqomah? Makanya ketika semangat on off naik turun, maka kita harus melakukan upaya, yaitu istiqomah. Nah, dengan istiqomah bisa dipastikan maka kehidupan ini akan terus menyala dengan segala bentuk aktivitasnya. Maka saya katakan gairah harus terus menyala dengan berbagai situasi dan kondisi. Kalau tidak menyala bisa dipastikan maka kehidupan akan rubuh, kehidupan akan runtuh. Ya. Oke. Jadi tadi faktor yang menyalakan gairah adalah greget semangat untuk terus bertahan. Kemudian bagaimana supaya gairah ini menyala dan bisa mengurai semua persoalan? Untuk mengurai persoalan tentu gairah hanyalah energi. Perlu tahapan-tahapan tertentu untuk penyelesaian. Misalnya peta persoalan, ya. Apakah masalah itu ringan, sedang, atau berat? Apakah masalah itu cukup internal kita atasi dengan segala potensi SDI? Ataukah masalah itu harus melibatkan konsultan, melibatkan coaching, atau melibatkan yang lain? Maka saya katakan bahwa masalah pasti bisa diurai, hanya saja teknisnya bisa diselesaikan. Nah, kalau bicara rumah tangga, biasanya ada masalah internal dan eksternal. Apakah itu masalah itu internal atau eksternal? Kalau masalah internal, apakah bisa dimediasi atau cukup dengan keluarganya sendiri bersama anak-anaknya? Nah, kalau masalah eksternal, tentu dicari akar masalahnya.
faktornya apakah hutang piutang, apakah kewajiban yang harus ditunaikan, atau janji yang akan diselesaikan. Nah, jadi bergantung persoalan internal eksternal. Bagaimana dengan perusahaan? Baik, kalau perusahaan ada beberapa item yang dibahas. Apakah menyangkut SDI, kepegawaian, apakah menyangkut operasional kinerja atau tata laksana kerja, ataukah menyangkut daripada pasar, ya, marketing, atau menyangkut dengan pihak ketiga, ataukah menyangkut produk, ataukah menyangkut sistem kinerja dan SOP yang ada. Tentunya bisa diurai satu per satu. Ya, apakah menyangkut juga permodalan, menyangkut cash flow. Nah, itu yang harus diurai one by one, satu per satu. Jadi setelah kata kuncinya ini nanti selesai, sudah enak dan nyaman, semuanya bisa diurai, semuanya bisa diselesaikan. Begitu kawanku. Jadi apakah mudah? Mudah bagi orang yang sudah terbiasa berselancar dengan masalah. Tapi bagi orang-orang yang tidak biasa berselancar dengan masalah, ya dianggap sulit, dianggap pelik. Padahal sebenarnya persoalan itu sangat sederhana, ya. Hanya butuh waktu, proses untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan, begitu. Jadi gairah kerja itu harus terus dilakukan. Bagaimana untuk memupuk gairah kerja tersebut? Ya, satu, harus dilakukan variasi program. Kadangkala pada titik tertentu manusia mengalami kejenuhan pada fase tertentu. Nah, saat jenuh tersebut seseorang harus punya kreativitas untuk memunculkan nyala gairah kerja. Misalnya dengan outbound, misalnya dengan gathering, misalnya mungkin memberikan bonus-bonus kecil. Nah, itu bisa menyalakan gairah kerja. Apalagi bisa juga gairah itu muncul ketika seseorang dalam situasi nyaman. Jadi PR-nya bagaimana meningkatkan kualitas kenyamanan, ketentraman dan kedamaian. Dengan kenyamanan, ketentraman dan kedamaian bisa dipastikan, maka gairah kerja tadi akan menyala, ya. Hanya saja memang tidak mudah, ya. Kenapa tidak mudah? Ya, karena memang semua orang punya persoalan masing-masing, tetapi saya yakin semuanya bisa diuraikan, begitu. Nah, kemudian berikutnya apa lagi yang membuat nyala gairah kerja? Nah, bisa juga seseorang mencoba mengunjungi senioritas kawan-kawan lama, ya, di sana bisa sharing, mungkin juga kerinduan-kerinduan masa lalu, barangkali bisa berbagi, ya, pengalaman, berbagi senioritas, berbagai referensi bisa dikerjakan, gitu. Itu kawan. Jadi apakah sulit? Tidak ada istilah sulit dalam kehidupan. Pasti bisa diselesaikan one by one, bisa diselesaikan satu per satu. Karena apa? Hidup memang harus menyelesaikan satu persatu persoalan. Jika tidak terselesaikan, bisa dipastikan hidup ini akan menjadi sedih, duka, dan ya akan menjadi hal-hal yang buruk bagi kehidupan kita. Maka saya katakan, teruslah semangat di dalam menyalakan gairah kerja. Jangan pernah merasa loyo. Kadang persoalannya sederhana, ketika manusia pada titik puas, ya, titik nadir tertentu, ya sudah, manusia itu akan selesai. Tapi ketika manusia mencoba, masih ada gairah, ada tujuan, ada fokus yang harus dituju, dipastikan maka kehidupan ini akan semakin indah dan akan semakin menyala. Itu kawanku. Jadi satu hal, terus jaga eksistensi, jaga istiqomah. Kehidupan harus terus menyala, gairah harus menyala. Kuncinya tawakal Allah, ada Allah, ada Tuhan yang senantiasa hadir di sekitar kita, yang senantiasa menopang hidup kita, yang senantiasa mencukupi kebutuhan kita, yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya. Jangan lupa tetap istiqomah dalam interaksi religi, dalam rangka terus menjaga ibadah-ibadah kita, amal kebaikan kita. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.